Tetua berjubah putih yang bernama Gri itu mengusap tenggorokannya dan berdiri. Sambil menyatukan tangannya, dia tersenyum, pemimpin klan Xiao Shan. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami ingin memohon bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, jika kamu memiliki masalah, beritahu aku. Jika aku dapat membantu menyelesaikannya, maka aku pasti tidak akan berani berkata tidak. Perkataan Xiao Shan tidak mengartikan penolakan, tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia pun tidak bisa membuat janji pasti. Hehehe, pemimpin Xiao, apakah kamu mengenalnya? Ge tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sampingnya. Aku minta maaf, gadis ini. Xiao Shan melihat gadis itu dan dengan canggung menggelengkan kepalanya. Nalan Yanran menjadi murid langsung tetua Yunjun, di usia 8 tahun. Kemudian belajar di fraksi Mystic Cloud selama 5 tahun, penampilannya telah banyak berubah, kini ia telah menjadi seorang remaja cantik yang beranjak dewasa. Namanya Nalan Yanran. Ucap Geye. Paman Xiao, sudah sangat lama aku tidak datang untuk berkunjung. Salahku jika paman tidak mengenali aku. Ucap Nalan Yanran dengan manis. Oh, Yanran, aku mendengar bahwa kamu telah menjadi seorang murid pribadi Yunjun. Pada saat itu, aku pikir itu hanya rumor tanpa dasar, tapi sekarang aku menyadari bahwa rumor itu benar-benar nyata. Bakat luar biasa apa yang kamu miliki? Xiao Shan memuji. Itu hanyalah keberuntungan, tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Hehehe, pemimpin Xiao, permintaan yang aku miliki berhubungan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin faksi kami. Ge terus tersenyum, tetapi ketika dia menyebutkan pemimpin faksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumannya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiao Shan berhenti tersenyum. Pemimpin fraksi Mystic Cloud adalah salah satu orang paling penting di seluruh kekaisaran Jiama. Xiao Shan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia. Tetapi dengan kekuatannya, apa yang dapat sebuah klan Xiao lakukan untuk membantunya? Ge memang mengatakan bahwa itu terkait dengan Yanran, apakah itu? Sebuah pikiran mengembara melintasi pikiran Xiao Shan yang menyebabkan ujung mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kuat mulai gemetar, untungnya tangannya ditutupi oleh lengan panjangnya. Berhati-hati untuk menekan pikiran itu, Xiao Shan dengan gemetar bertanya, Tuan Geye, tolong katakan padaku apa permintaan fraksi. Geye ragu-ragu tapi dia berpikir tentang ini adalah tugas pemimpin faksi. Dia mengatupkan giginya, pemimpin Xiao, kamu tahu betapa ketatnya aturan dalam faksi. Selain itu, pemimpin faksi memandang betapa istimewanya bakat Yanran. Lalu yang terjadi, pemimpin faksi mengharapkan Yanran menjadi pemimpin faksi berikutnya. Namun, adanya aturan khusus, bahwa pemimpin faksi di masa depan tidak dapat memiliki hubungan dengan pria lain sebelum mereka menjadi pemimpin faksi resmi. Mengambil napas, Geye melanjutkan, ketika pemimpin faksi kami bertanya Yanran tentang hal itu, dia mengetahui bahwa Yanran dan Xiao Clan memiliki perjanjian pernikahan, karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Trak! Cangkir giok di tangan Xiao Shan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Seketika itu semua orang di aula utama terdiam. 3 tetua klan terkejut oleh kata-kata Geye tetapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiao Shan dengan gembira dan hinaan. Hehehe, bagaimana kamu akan menanggapi masalah ini? 3 tetua berpikir dengan jahat. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan yang diatur antara Xiao Yan dan Nalan Yanran sebelumnya, namun, bagaimanapun juga penjelasan Geye sudah cukup membuat wajah mereka menjadi cerah. Tatapan mereka terhadap Xiao Yan penuh dengan hinaan dan kebencian. Pemimpin Xiao, aku tahu bahwa permintaan ini sedikit sulit, tetapi karena pimpinan faksi memintanya, tolong Anda menyanggupi permintaan ini, bisik Geye kepada Xiao Shan. Tangan Xiao Shan melengkung menjadi tinju. Sebuah douki hijau perlahan merayap di atas tubuhnya lalu akhirnya membentuk ilusi kepala singa di depan wajah Xiao Shan. Ini adalah metode ki rahasia Xiao Clan, kemarahan singa level Xuan Tengah. Melihat reaksi Xiao Shan, wajah Geye menjadi serius. Dia pindah ke tempat Yanran di belakangnya dan telapak tangannya diselimuti warna hijau douki berkumpul. Lalu doukinya membentuk pedang ilusi kecil yang tajam. Metode ki faksi Mystic Cloud, pedang kayu hijau level Xuan rendah.
Dengan beradunya Douki, para pemuda di aula utama menjadi pucat dan dada mereka terasa kencang. Ketika napas Xiao San menjadi lebih cepat, ketiga tetua berteriak, suara mereka seperti kilat yang menyapu melalui lorong. Xiao San, berhenti. Jangan lupa, kamu adalah pemimpin klan Xiao. Xiao San menegang dan Douki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao San jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi memperhatikan wajah Yanran yang tertunduk. Lalu berkata dengan suara agak serak, keluarga Nalan, kamu punya nyali. Dengan seorang anak perempuan seperti itu, aku benar-benar iri pada Nalan Su. Nalan Yanran mengejang, Paman Xiao, panggil saya pemimpin klan Xiao mulai sekarang. Saya tidak pantas disebut Paman, Anda adalah pemimpin faksi masa depan dari fraksi Mystic Cloud. Di masa depan, Anda mungkin adalah salah satu orang paling penting di daratan Douki. Xiao Yanku hanya memiliki bakat sederhana, dia tidak pantas untukmu. Terima kasih, pemimpin klan Xiao. Mendengar kata-kata Xiao San, wajah Geye menjadi cerah. Untuk meminta maaf, dia mengatakan, pemimpin klan Xiao, pemimpin faksi memahami bahwa permintaan hari ini cukup tidak sopan. Karena itu, dia meminta aku untuk membawa sesuatu, tolong terima ini sebagai permintaan maaf dari pemimpin faksi kami. Geye menyentuh sebuah cincin di tangannya dan tiba-tiba kotak giok Pan Green muncul di tangannya. Dengan hati-hati membuka kotak itu, aroma menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa rileks. Ketiga ketua memiliki rasa penasaran lebih dibanding seluruh yang hadir di aula, lalu mereka menjulurkan kepala mereka untuk melihat isi kotak, kolektor pil ki.